Selamat pagi, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Clara Cecilia, Niwar Nizai, Saskara Akilio Sembiring, dan Yulia Angelika akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian. A. Pengertian pengawasan dan pengendalian. Menurut Schermerhorn, mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil. Yang pengertian ini, Schermerhorn menekankan agar manajer menetapkan standar atau ukuran kinerja dalam setiap bidang yang ada perusahaan agar semua dapat berjalan dengan semestinya, dan manajer berhak mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan di dalam suatu ketetapan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Winardi bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan dan diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measure performance and talking about to ensure desired result. Berdasarkan pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpanan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang dipergunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan. Konsep dasar fungsi pengawasan. Perlu adanya fungsi manajemen yang diarahkan untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang ditetapkan ataukah tidak. Selain memastikan, juga perlu diketahui apa yang menjadi penyebab. Misalnya, jika sebuah rencana ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan kemudian bagaimana tindakan koreksi yang dapat dilakukan. Fungsi manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksinya dinamakan dengan fungsi pengawasan atau pengendalian. Dalam terminologi bahasa Inggris, fungsi ini sering dinamakan dengan fungsi controlling, evaluating, appraising, dan correcting. Semua istilah ini memiliki arti yang hampir sama, yaitu mengontrol atau mengendalikan, mengevaluasi, menilai atau mengukur, dan mengoreksi. Tujuan dan fungsi pengawasan. 1. Tujuan pengawasan. Menurut Simbolon, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Silalahi, tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut. 1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan. 3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. 5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Sehingga dari beberapa pendapat mengenai tujuan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan secara efektif dan efisien? Dengan demikian, objek pengawasan dapat diketahui kinerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat diperbaiki dengan segera. Fungsi pengawasan. Menurut Bahari, fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sule dan Saifullah, bahwa fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Lebih lanjut mengenai fungsi dari pengawasan, Simbolon mengemukakan bahwa fungsi dari pengawasan yaitu mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.
Selanjutnya, sehingga dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur. Langkah-langkah dalam proses pengawasan. Pertama, penentuan ukuran atau pedoman baku. Yang kedua, penilaian atau pengukuran atas hasil pekerjaan. Yang ketiga, perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan pedoman yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang terakhir, pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan itu sehingga koreksi pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berdasarkan penjelasan teori di atas, bahwa proses pengawasan berhubungan erat dengan komunikasi yang memungkinkan pengawasan itu berlangsung, baik dalam penentuan ukuran, perbandingan maupun koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan. Intinya, dalam proses pengawasan salah satu faktor penting adalah komunikasi, di mana faktor komunikasi tersebut merupakan usaha mencapai tujuan daripada pengawasan. Gejala yang memerlukan pengendalian. Yang pertama, terjadinya penurunan pendapatan, yang kedua, penurunan kualitas pelayanan, dan yang ketiga, ketidakpuasan pegawai. Mempertahankan fungsi pengawasan. Sistem pengawasan dan controlling merupakan salah satu fungsi manajemen. Hal ini dikarenakan sebuah perusahaan beroperasi dengan menggunakan nilai investasi yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, mereka mengharapkan mendapatkan karyawan yang mampu berkomitmen dengan pekerjaannya dan terus melakukan pengawasan terhadap karyawannya. Dan perusahaan perlu untuk mempertahankan fungsi pengawasan dengan cara terus berkomitmen melakukan pengawasan. Misalnya dalam perusahaan, agar tidak terjadinya penyelewengan waktu, maka sistem absensi dibuat dengan sistem online dan rekam foto secara online, sehingga perusahaan dapat melihat apakah karyawan ini datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tidak, dan disertai foto setiap masuk dan keluar kantor. Kesimpulan, pengawasan dan pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan perbaikan guna penyempurnaan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat memastikan bahwa apa yang tengah dilakukan oleh perusahaan benar-benar diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sekian dari hasil kerja kami. Jika ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak.